Telaga Purba Candi Borobudur, Lembah Progo atau kadang-kadang disebut Lembah Kedu, adalah dataran vulkanik yang subur yang terletak di antara gunung-gunung berapi di Jawa Tengah, Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro di sebelah barat, dan Gunung Merbabu dan Merapi di sebelah timur. Dataran tersebut juga berbatasan dengan Bukit Menoreh di sebelah barat daya dan dataran Prambanan di sebelah tenggara. Sungai Progo mengalir di tengah-tengahnya dari sumbernya di lereng Gunung Sumbing ke pantai selatan Jawa menuju Samudra Hindia. Dataran ini memiliki arti penting dalam sejarah Jawa Tengah selama lebih dari 1 milenium karena terdapat peninggalan-peninggalan dinasti Sailendra serta Borobudur dan tempat-tempat lainnya. Menurut cerita rakyat setempat, Lembah Progo adalah tempat suci di Jawa dan dijuluki Taman Jawa karena tingkat kesuburan pertaniannya yang tinggi. Pulau Jawa merupakan benangan memanjang daratan, panjangnya lebih dari 1000 km dan lebarnya sekitar 100 km. Dari utara ke selatan, pantai utara yang menghadap Laut Jawa berbatasan dengan dataran aluvial dengan lebar yang bervariasi antara 40 km sampai beberapa kilometer di Jawa Tengah. Lebih jauh ke pedalaman terdapat pegunungan Serayu Utara yang sejajar dengan pantai. Gunung-gunung utamanya adalah dari barat ke timur: Gunung Slamet, Gunung Raga Jembangan, Gunung Perahu, dan Gunung Ungaran. Pegunungan Serayu Utara berlanjut ke timur sampai dengan Pegunungan Kendeng yang mencapai ketinggian 899 meter. Di sebelah selatan pegunungan ini terdapat zona depresi tengah yang meliputi dataran dengan ukuran yang bervariasi seperti dataran-dataran Purwokerto, Magelang, Yogyakarta, Solo, Purwodadi, dan Ngawi. Zona depresi ini sebagian dibatasi oleh serangkaian gunung api yang tinggi: Sindoro, Sumbing, Merbabu, Merapi, dan Lawu. Zona depresi tengah dibagi lagi dengan adanya Pegunungan Serayu Selatan dan Pegunungan Menoreh hampir membentang di sepanjang pulau. Zona depresi tengah berbatasan di sebelah selatan dengan Pegunungan Selatan, sebuah rangkaian pegunungan terjal yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Di Jawa Tengah, dengan pengecualian bagian paling timur, zona depresi tengah tidak dibatasi oleh pegunungan. Datarannya pelan-pelan menurun ke arah selatan menuju ke Samudra Hindia. Sejarah Jawa Tengah yang meliputi Lembah Progo dan daerah sekitarnya yang berbatasan langsung merupakan zona transisi antara landscape pegunungan barat yang tertutup dan dataran yang terbuka di sebelah timur. Secara geografi, Lembah Progo dapat dipandang sebagai perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sungai Serayu yang berujung di Gunung Sindoro mengalir ke barat melalui dataran Wonosobo, Purwokerto, hingga mencapai Samudra Hindia. Di sekitar Cilacap, Sungai Progo menjadi sungai utama dalam sejarah Jawa Tengah. Berbeda dengan sungai lainnya yang berasal dari depresi tengah dan berarah ke timur atau ke barat, Sungai Progo mengalir langsung dari utara ke selatan. Ujung utamanya di Gunung Sindoro, kecuali anak sungai utamanya, Sungai Elo, berujung di Gunung Merbabu. Lembah Progo merupakan tempat bagi sejumlah besar candi-candi Dharma dan Buddha yang dibangun dari abad ke-8 sampai ke-9. Oleh karena itu, Lembah Progo dianggap sebagai tempat lahirnya peradaban klasik Indonesia. Candi-candi di kawasan ini mencakup sebagai berikut: Candi Borobudur, Candi Buddha yang berupa mandala batu raksasa abad ke-8 yang dibangun oleh dinasti Sailendra, Candi Mendut, Candi Buddha abad ke-8 yang di dalamnya terdapat 3 patung batu besar Wairosama, Avalokiteswara, dan Wajrapani. Candi Pawon, Candi Buddha kecil abad ke-8 di tepian Sungai Progo yang terletak antara Candi Mendut dan Candi Borobudur. Ngawen, Candi Buddha abad ke-8 yang terletak 5 km di sebelah timur Candi Mendut. Banon, sebuah reruntuhan Candi Dharma, terletak beberapa ratus meter di sebelah utara Candi Pawon. Namun, hanya sedikit sisa-sisa candi yang selamat.
Candi Borobudur adalah salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Dibangun pada abad ke-8 dan ke-9 pada masa pemerintahan dinasti Syailendra. Monumen ini terletak di Lembah Brogo, di bagian selatan Jawa Tengah, di tengah Pulau Jawa, Indonesia. Candi utama berupa stupa-stupa yang dibangun dalam 3 tingkatan di atas bukit alami. Bagian bawah berupa dasar piramida terdiri dari 5 teras persegi yang konsentris. Di atasnya berupa dasar kerucut dengan 3 lantai yang melingkar dan paling atas berupa sebuah stupa besar. Dinding dan lingkarannya dihiasi dengan relief dengan luas permukaan total 2.520 meter persegi. Pada lantai yang melingkar terdapat 72 stupa kurungan, masing-masing berisi sebuah patung Buddha. Pembagian vertikal Candi Borobudur berupa dasar, tubuh, dan suprastruktur dan selaras sempurna dengan konsepsi alam semesta dalam kosmologi Buddha. Diyakini bahwa alam semesta ini dibagi menjadi 3 bidang lapisan, kama dhatu, rupa dhatu, dan arupa dhatu, yang mewakili masing-masing bidang keinginan di mana kita terikat, di mana kita meninggalkan tetapi masih terikat dengan nama dan bentuk, dan bidang tak berbentuk di mana tidak ada lagi ikatan nama atau bentuk. Di dalam Candi Borobudur, kama dhatu diwakili oleh dasar, rupa dhatu oleh 5 teras persegi, dan arupa dhatu oleh 3 lantai melingkar, serta stupa besar. Seluruh struktur menunjukkan campuran unik ide-ide yang sangat sentral tentang pemujaan leluhur yang berkaitan dengan gagasan gunung bertingkat, dikombinasikan dengan konsep Buddha mencapai nirwana. Candi ini juga harus dilihat sebagai sebuah monumen dinasti yang luar biasa, yaitu dinasti Syailendra yang memerintah Jawa selama sekitar 5 abad sampai abad ke-10. Kompleks Candi Borobudur terdiri dari 3 monumen, yaitu Candi Borobudur dan 2 candi kecil yang terletak di sebelah timur pada sebuah sumbu yang langsung ke Borobudur. Kedua candi yang lain adalah Candi Mendut berupa penggambaran Buddha yang terbuat dari batu monolit keras yang didampingi oleh Bodhisatwa, dan Candi Pawon berupa sebuah candi kecil yang bagian dalamnya tidak mengungkapkan dewa siapa yang menjadi objek pemujaan. Ketiga monumen mewakili fase-fase dalam pencapaian nirwana. Candi utama digunakan sebagai candi Buddha dari mulai konstruksi sampai suatu waktu antara abad ke-10 dan ke-15 yang kemudian ditinggalkan sejak penemuan kembali pada abad ke-19 dan restorasi pada abad ke-20. Candi tersebut telah menjadi situs arkeologi Buddha. Borobudur disebutkan dalam serat Centini, sebuah kompilasi 12 volume tentang cerita dan ajaran Jawa, ditulis dalam bait-bait dan diterbitkan pada tahun 1814. Pengetahuan ke seluruh dunia tentang keberadaan Borobudur dibujuk pada tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian menjadi penguasa Inggris di Jawa setelah ditunjukkan lokasinya oleh orang Indonesia asli. Semenjak itu, Borobudur telah diperbaiki melalui beberapa pemugaran. Proyek pemugaran terbesar dilakukan antara tahun 1975 dan 1982 oleh pemerintah Indonesia dan UNESCO setelah monumen itu terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO.